Ibu, selamat datang. Udah nyaman duduknya? Nyaman. Oke. Sebelumnya, halo ya Salma, selamat datang. Alhamdulillah ya pagi ini Ibu sudah kedatangan Salma gitu ya, pagi yang cerah ini gitu ya. Halo Salma, selamat datang di ruangan BK. Perkenalkan nama Ibu Lina. Gitu. Salma udah tahu kan Ibu Iya. sebagai guru apa? Guru BK. Oke, iya betul. Nah, jadi tugas Ibu di sini adalah membantu Salma untuk menghadapi berbagai tantangan gitu ya. Nah, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, Salma itu jangan ragu untuk berbicara atau berdiskusi dengan Ibu di sini gitu, karena Ibu juga memiliki asas kerahasiaan. Seperti itu. Oke. Iya Salma, Ibu izin sambil apa namanya tuh kayak ngetik gitu ya, karena Ibu harus ada beberapa hal yang Salma sebutkan itu Ibu akan rangkum gitu. Apakah boleh? Boleh. Oke. Boleh mungkin biar lebih akrab lagi dan dekat lagi gitu ya. Salma boleh perkenalan diri atau ceritakan diri Salma itu apa, seperti apa? Oke, nama aku Salma Dina Haki. Terus sekarang aku lagi kuliah di jurusan keperawatan. Oke. Terus kesibukan aku sekarang selain kuliah tuh organisasi di jurusan gitu. Oke, halo Salma ya. Ngomong-ngomong, sekarang itu apakah Salma pertama kali masuk ke sini atau gimana? Pertama kali banget. Pertama kali banget ya. Oke, berarti selamat datang ya. Ini adalah ruangan konseling individu. Pokoknya senyaman mungkin Salma di sini gitu ya. Oke, apa Salma sedang merasa gugup gitu sekarang? Gugup enggak sih, nyantai-nyantai. Oke. Wajar sekali ya kalau misalkan Salma merasa gugup gitu ya, apalagi kalau ini pertama kalinya Salma gitu ya datang ke sini. Tapi Salma jangan khawatir, ruangan BK ini adalah tempat yang aman untuk Salma bercerita gitu. Tidak ada penilaian atau hukuman dari pihak manapun. Nah, semua yang diceritakan oleh Salma apapun itu akan tetap saya jaga kerahasiaannya, seperti itu. Apakah Salma mengerti? Ngerti. Oke. Nah, di sini ya, kan Salma tuh datang ke sini mungkin ada sesuatu yang ingin Salma sampaikan kepada Ibu. Boleh Salma ceritakan? Jadi akhir-akhir ini tuh apa ya, ada sedikit perasaan yang mengganggu. Oke. Bisa dibilang apa ya, insecure mungkin ya. Iya. Insecure karena ya gimana ya, aku tuh sekarang lagi ngelihat banyak teman-teman aku yang seusia aku, saya yang semester 3 juga sama gitu. Mereka tuh kayak udah punya kesibukan, terus udah punya passion, terus udah punya pencapaiannya masing-masing gitu. Oke. Kadang aku ngelihat misalnya di story mereka lagi ikut kegiatan ini itu, kayak seru banget itu ngelihatnya. Terus aku mikir lah, kayak aku tuh ngerasa aku pengen kayak gitu. Terus aku ngerasa kok aku nggak kayak gitu ya, kok aku nggak bisa kayak gitu ya gitu. Aku nggak di umur segini, di semester 3 ini kok aku masih gini-gini aja ya. Oke. Di sini Ibu merasakan betapa beratnya gitu ya menjadi seorang Salma gitu ya. Ketika kamu melihat teman-teman Salma sendiri yang menurut Salma tuh udah lebih oke banget nih dari aku, bahkan sibuk sekali gitu ya, apa yang tadi Salma katakan gitu. Mungkin ada rasa seperti itu gitu, seperti kamu sedang membandingkan diri kamu dengan orang lain. Betul begitu Salma? Iya bener. Oke. Jadi ada perasaan bahwa tadi Salma menyebutkan tidak cukup baik dibandingkan dengan orang lain gitu ya Salma itu. Oke. Ibu menghargai keberanian Salma untuk berbicara di depan Ibu nih sekarang. Dan Ibu yakin banyak orang juga yang pernah merasakan hal sama seperti Salma. Jadi Salma jangan merasa sendirian gitu. Mungkin ada lagi yang ingin Salma ceritakan? Sekarang sih yang
paling sering di pikiran tuh itu. Oke. Berarti sekarang Salma sedang merasakan kesulitan itu gitu ya untuk mengubah cara pikir tersebut. Iya. Oke. Ibu bisa merasakan gitu ya sulitnya menjadi seorang Salma. Kita akan coba pahami dulu nih, pahami bersama apa yang sedang Salma alami selama ini gitu. Nah, ketika kamu merasa minder, biasanya apa yang selalu Salma lakukan? Aku misalnya lagi minder, eh misalnya aku lagi ngelihat story teman gitu, terus ngelihat gimana ya, aku ngerasa pengen tapi gak bisa, terus akhirnya overthinking. Oke, berarti kamu ngerasa minder, overthinking gitu ya. Eh, jadi Salma sering menyendiri gitu ya. Mungkin seperti itu. Iya, terutama kalau malam-malam kan lagi sendiri tuh, kayak malam tuh kan jam-jamnya rawan lah ya, lagi Iya, iya betul sendiri, terus betul. akhirnya bener-bener kayak kepikiran gitu. Oke, tadi kan Salma menyebutkan Salma jadi merasa minder gitu ya terhadap orang lain. Sepertinya perasaan minder itu membuat kamu lebih memilih untuk menjaga jarak dengan orang lain. Mungkin ada rasa takut kalau kamu akan dinilai secara negatif oleh mereka. Iya. Oke, berarti ibu bisa bayangin gitu bagaimana itu pasti membuat perasaan Salma tuh menjadi sangat cemas atau tidak nyaman gitu ketika berada di lingkungan sosial gitu ya, terutama teman-teman Salma gitu ya. Berarti dari sana tuh Salma menjadi waspada supaya di depan orang tuh terlihat baik-baik aja gitu. Bener. Oke, benar ya. Apakah rasanya itu seperti tekanan besar? Kadang-kadang iya. Oh iya, oke. Oke, dari apa yang sudah kamu ceritakan tadi ya, dari berarti Salma itu sedang merasa tidak percaya diri kan ya. Iya. Nah, mungkin di sini ibu akan menggunakan teknik here and now untuk membantu Salma memahami dan mencari solusi dari masalah tersebut yang tadi Salma ceritakan gitu. Nah, teknik ini adalah teknik pendekatan yang membantu kita mendengarkan dan merespon perasaan dengan empati atau mempersonalisasi pengalaman Salma gitu ke belakang gitu ya. Lalu menganalisis tindakan yang lebih positif seperti itu. Salma tidak perlu khawatir gitu ya, karena di sini kita sama-sama untuk mencari jalan keluarnya bareng-bareng gitu. Apakah Salma mengerti? Ngerti. Oke, ya menurut Salma teknik ini lumayan menarik atau gimana? Menarik sih, karena aku belum pernah. Oke, bagus sekali ya Salma. Mari kita coba mempelajari perasaan dan pengalaman yang kamu alami gitu ya ke belakang. Nah, ibu ingin bertanya sih sebenarnya, pernah gak sih Salma berada atau kapan terakhir Salma berada dalam posisi aman gitu dan ngerasa nggak insecure atau merasa Salma itu bangga dengan diri sendiri, itu kapan sih terakhir Salma merasakan hal seperti itu? Mungkin semester lalu ya. Semester lalu waktu aku juga masih sibuk di kegiatan-kegiatan yang aku pengen itu. Oke. Terus aku ngerasa senang, terus aku ngerasa aku punya pengalaman ini, punya pengalaman itu gitu. Iya. Oh berarti Salma di semester 1 itu Salma ngerasa kayak aman aja gitu Iya, ya. benar. Oke. Wah itu capaian sangat luar biasa sih sebenarnya ya. Jadi saat kamu berhasil menyelesaikan perasaan-perasaan kamu itu, kamu merasa bangga dan percaya diri gitu ya di awal semester itu. Yang kedua nih, apa yang membuat momen itu sangat-sangat spesial atau berharga buat diri kamu? Karena aku ya suka Oke. kayak kegiatan-kegiatan kayak misalnya volunteer atau yang kayak gitu, itu aku suka. Terus aku jadi ngerasa banyak pengalaman, terus banyak bersosialisasi sama orang lain. Iya, jadi memorable banget sih misalnya kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh gitu. Tapi sekarang aku nggak ngerasa itu karena udah jarang kayak gitu. Oke. Iya kan, jadi tuh aku
semester lalu tuh aku ngerasa seneng, ngerasa punya banyak pengalaman gitu, pokoknya kayak, perasaan aku tuh terpenuhi gitu. Nah, terus sekarang aku tuh mikirnya, kenapa semakin tinggi, semakin tinggi, misalnya kan sekarang semester 3 nih, semester 2 semester 3, kenapa malah malah kayak semakin down gitu, kegiatan-kegiatan aku tuh kayak, gitu-gitu aja, sedangkan teman-teman aku tuh pada berkembang gitu. Jadi kayak aku kebalikannya dari mereka, "Kok aku kayak gini ya?" Gitu. Terus aku juga akhir-akhir ini jadi ngerasa, akhirnya jadi kurang fokus gitu, misalnya ke perkuliahan juga, karena banyak hal yang dipikirin gitu, terutama tadi, kayak gitu. Oke, mungkin sama juga dari semester satu tuh ngerasain perasaan seneng Mhm. gitu ya, terus ternyata sekarang kok kayak gini sih ya, gitu ya. Jadi, ketika kamu fokus pada apa yang sedang kamu lakukan tanpa perlu mikiran pendapat orang lain, rasa percaya diri itu, muncul dengan sendirinya gitu. Apakah kamu setuju dengan statement tersebut? Iya sih, iya, karena dulu juga kayaknya aku kayak gitu ya. Oh iya, tapi mungkin kalau sekarang tuh lebih, sulit aja gitu ya Iya, buat dilakuin gitu, bener. oke. Tentu saja itu tuh sangat wajar sekali gitu ya, apa yang sedang Salma alamin dan lakuin sekarang. Kita itu hidup dalam, hidup bersosial atau bermasyarakat gitu ya, Mhm. yang kadang menurut kita itu, eee, pokoknya nggak mau tahu aku tuh harus sempurna di mata orang lain, Iya, gitu ya. bener. Tapi pengalaman, Salma itu tadi menunjukkan bahwa Salma itu punya kemampuan gitu ya untuk fokus dan percaya diri sebenarnya. Mmm, Nah, tapi di sini, kita hanya perlu tahu untuk menentukan cara untuk menghadirkan kembali rasa percaya diri tadi di semester 1 tuh seperti apa gitu. Apakah Salma ingin mencoba? oh, Oke. Dari perkataan Salma tadi mau mencoba gitu mhm. ya, Ibu sangat senang sekali gitu dengan, balasan kamu yang tadi menjawab, "Aku ingin mencoba." Tapi mungkin dalam, percobaan itu sama juga akan merasakan, apa ya, "Kok aku gagal sih?" Gitu Mhm. kan saat mencoba seperti ini. Tapi tidak apa-apa jika, kita memulai dengan langkah kecil bersama, kita akan mencari cara yang sesuai gitu ya untuk, ke depannya, untuk sama ke depannya gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan, kita coba langkah kecil terlebih dahulu nih untuk memulai atau membangun rasa percaya diri gitu ya. Eee, apa pendapat Salma nih Mhm. jika, Salma fokus pada hal-hal yang bisa Salma kontrol seperti mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang kecil yang pernah kamu lakukan saat ini? Kayaknya kayaknya bagus sih, karena aku ternyata, akhir-akhir ini kurang kurang mengapresiasi diri ternyata, setelah Oh dipikir-pikir. iya, Setelah oke. tadi dengar kayaknya, iya deh, kayaknya aku kurang kurang itu gitu. Oke oke oke. Misalnya jadi gini ya Sal, Mhm. kamu apa ya paham kan apa Mhm. yang ibu sebutkan gitu. Nah di sini mungkin sama juga bisa menerapkan di setiap hari-harinya sama. Mhm. Misalkan setiap kamu sebelum tidur itu, Salma bisa menuliskan 3 hal yang akan Salma lakukan baik di hari itu atau dari sebelumnya gitu. Tidak perlu hal-hal yang besar gitu ya, tapi hal-hal kecil seperti menyapa teman dengan ramah atau senyuman atau menyelesaikan tugas dengan sederhana gitu ya, nggak maksudnya nggak sederhana tuh kayak setengahnya gitu ya misalkan. Mmm. Nah itu juga bisa menjadi sesuatu yang bisa sama hargai gitu. Jadi dari sebelum tidur tuh sama apa aja ya yang tadi udah aku lakuin hal positif gitu itu bisa untuk lebih menghargai diri sendiri seperti itu. Oke, oke. Gimana kalau misalnya di hari itu tuh aku ngerasa, aku nggak ngapa-ngapain, jadi kayak nggak ada yang bisa aku banggakan gitu. Oke, tadi kan Salma bilang kak gimana bu kalau misalkan setiap harinya tuh udah ada sesuatu yang perlu Salma banggain gitu Mhm. ya. Nah itu pertanyaan yang sangat bagus ya Salma. Kadang kita juga terlalu keras gitu pada diri sendiri gitu ya, sehingga kita tuh sulit untuk memilih hal-hal positif gitu atau hal-hal positif apa yang kita capai gitu ya. Tapi
Salma harus percaya hal yang kecil seperti bangun tidur pagi dan memulai hari-hari pagi sesuai eh, apa ya, kayak memulai hari-hari gitu ya. Dari kan bangun tidur terus sama mengerjakan sholat pun itu adalah salah satu capaian kecil gitu yang bisa sama hargai gitu. Jadi gak terlalu besar, gak terlalu lebih ke fokus ke perkuliahannya Salma gitu. Oke, apakah Salma akan mencobanya gitu? Coba. Oke, Salma akan mencoba ya. Itu langkah yang sangat luar biasa dengan Salma ingin mencoba. Tapi ingat, perubahan besar itu dimulai dari langkah yang kecil ya Salma. Dan kalau ada tantangan yang muncul, aku akan ada di sini untuk membantu Salma. Gitu. Jadi Salma jangan khawatir karena di sini Salma gak sendirian. Seperti itu. Aku senang gitu ya ngedengar Salma akan mencoba hal tersebut. Salma sudah melakukan hal besar sebenarnya hari ini dengan datang sepenuh hati gitu untuk bercerita kepada ibu gitu ya. Itu adalah tanda bahwa kamu itu peduli dan bangga kepada diri sendiri karena kamu tuh apa ya, sedang merasakan kayak gini, ih gimana ya biar supaya kamu itu keluar dari perasaan tersebut itu. Makanya saya sangat hargai sekali ketika Salma datang ke sini karena itu merupakan langkah terbesar gitu buat Salma ingin mencoba percaya diri lagi gitu. Oke Salma, mungkin waktunya sudah selesai gitu ya. Kita bisa bertemu lagi di minggu depan untuk membahas perkembangannya. Sementara itu Kak Salma itu harus bisa menghargai diri sendiri ya Salma setiap harinya. Kemudian tadi apa yang sudah Ibu katakan mungkin Salma juga menyetujui ya. Misalkan kayak setiap selesai apa ya, sebelum tidur atau setelah tidur tuh Salma harus menuliskan gitu ya hal-hal apa yang bisa bangga terhadap diri sendiri gitu. Tapi sebelum dari itu apakah Salma ada apa ya, teknik, bukan teknik lain sih, lebih kan kalau tadi ibu menyarankan untuk menulis gitu ya apa aja yang menurut apa ya, hal-hal positif dituliskan gitu ya untuk menghargai diri sendiri. Apakah dari Salma sendiri ada hal lain itu yang bisa Salma lakukan untuk bisa menghargai diri sendiri? Apa ya, mungkin untuk saat ini aku mau nyoba itu dulu sih. Oke, mau nyoba itu dulu berarti ya. Oke, itu menjadi PR berarti ya buat Salma untuk pertemuan selanjutnya gitu. Oke Salma, sementara itu ya Salma harus tetap berusaha menghargai diri Salma sendiri setiap harinya. Apa ya, kamu sudah melakukan hal yang hebat itu hari ini. Gitu. Mungkin kalau misalkan di minggu depan nanti Salma akan bertemu di hari apa? Hari Rabu mungkin ya. Oke, boleh hari Rabu di pukul? Di pukul 10 aja, 10 pagi. Oke, 10 pagi. Oke, mungkin minggu depan nanti seperti biasa ya, nanti sama kesini aja gitu kan mau. Tapi kalau misalkan setelah ini gitu ya ada hal-hal yang perlu Salma katakan gitu atau diskusikan dengan ibu gitu, baik itu permasalahan atau apapun itu, boleh mungkin melalui WhatsApp ibu yang di depan udah tertera ya. Oke, mungkin Salma karena waktunya sudah selesai, Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Salma karena Salma udah hebat banget ya, udah bisa menghargai diri sendiri dengan cara Salma ingin memperbaiki diri Salma itu. Oke, terima kasih banyak Salma ya. Iya, makasih juga ya. Berarti ada kelas lagi ya setelah ini? Iya, mau ada kelas lagi. Oke, semangat ya Salma ya. Iya, makasih banyak. Duluan Ibu ya. Iya. Dadah. Dadah. Terima kasih ya yang sudah datang.